Jangan lupa, subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo. Dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam minggu, saya berada di rumah ketum GP Sakera yang mana mengantar warga. Dan kebetulan juga ini di ruang sebelah barat ya. Ini malam minggu memang ketum nggak bisa kemana-mana nih, pengaduan ini terlalu banyak ini. Dan alhamdulillah ini ada dari sahabat saya juga datang ke sini rumahnya ini. Nah, ini ada siapa ya? Bentar. Nah ini Ustadz Akhi. Nah apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Iya. Dan ini yang satunya lagi Mas Encang. Nah, wah ini baru muncul ini. Iya. Nah ini dari warga mana nih? Jerajeru. Oh Jerajeru yang satunya ya juga ya. Nah ini pengaduannya, wah luar biasa ini sekarang masyarakat banyak yang ke rumah ketum ini ngadu-ngadukan ini. Oke, kita pindah ke ruang sebelah sini. Nah, ini. Misalnya ada perubahan misalnya, perlu Ini ketum, ini warga dari warga Cerme, Bondowoso. Wah ternyata dari luar kota juga ada yang mengadukan ke sini ya. Ini dari satu Bu Misyari, terus Mbak Iis, terus Pak Abdurrahman ya. Nah, oh ini berarti kami Abdurrahman Malolonya mana? Sebenarnya Abdurrahman boleh man, tadinya. Oh, tanya dulu apa tuh? Kakanjen apa? Napa ngadukan masalah tanah ini? Masalah tanah di tanah yang pekarangan ini? Pekarangan, Pak. Pekarangan. Luas sana apa? Masih orang lebih dari 2.600. Oh lebar. Ini kan pon abit ki saya minta anu kan apa? Saya bermasalah tanah ini kan. abid nanggung. Tidak selesai akhirnya mengadukan ke GP Sakera ini. Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketum bisa memberikan pencerahan terkait permasalahan tanah. Siap. Abdurrahman dia. Bisa minggu Abdurrahman Malolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkat. Salam. Masyarakat Situbondo, baru saja buat apa? Status ya. Siap. Rencananya malam ini amal mingarnya, amalam minggu. Ya, tapi ya gimana, ada warga yang membutuhkan, bisa ditunda atau dekibek malam ke nyari tempat ngopi di luar ya. Tadi matikan lampu tuh. Hah? Lampu udah dimatikan dulu tuh. Ya sih nyaman. Belum mau buatin terus seneng petengan. Ini ada dua ya. Siap. Ada dua. Ya, sungguhnya tadi sudah saya bilang saya mau ke rumah ibu gitu. Cuman karena ini dari Bondowoso, jadi saya pikir kalau tidak penting kan nggak mungkin datang ke Situbondo ya. Siap. Sebelum saya lanjutkan, Mas Korwil, kenapa Bondowoso bisa mengadakan pengaduan ke GP Sakera? Karena GP Sakera ini sudah berahu. Jangankan Bondowoso, Papua saja boleh. Siap. Melakukan pengaduan ke GP Sakera. Secara legal standing kita sudah memiliki apa itu namanya legal standing bahwa kita bisa menerima pengaduan di seluruh Indonesia karena kita sudah ber-SK ke Menkumham. Saudaraku masyarakat Situbondo, selalu saya katakan bahwa setiap pengaduan yang ada di situ kita bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat atau pelajaran. Yang paling penting adalah jangan sampai ada orang-orang ini yang karena kekuasaannya, karena dia memiliki kemampuan yang berlebih,
sehingga merampas hak-hak orang yang di bawahnya. Siap. Gitu ya Pak Korwil. Siap. Tapi saya mau tanya Pak Korwil dulu ini karena kebetulan tim S1 belum datang ya. Ini pengaduan sudah lama ya Pak Korwil ya? Sekitar 1 bulan apa ya? Lebih ya. Lebih 2 bulan. Dan langsung dikawal oleh Korwil Tapal Kuda. Siap. Yaitu Mas Johan Toro atau Johan Vero. Artinya apa? Kenapa kita ini cukup lama? Karena memang kita melakukannya ini menggunakan dasar kekeluargaan dulu. Kita memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan mediasi-mediasi karena itu diperlukan. Siap. Karena tidak harus kita langsung masuk ke ranah hukum ya, baik Siap. itu perdata maupun pidana, gitu loh. Ya. Siap. Jadi artinya masyarakat biar paham gitu loh. Gitu saya kira kerjanya hanya ingin memenjarakan orang, enggak. Gitu loh. Gitu saya kira bukan ingin memenjarakan orang, tapi itu kita lakukan di awal ini adalah secara kekeluargaan dulu. Kita menanyakan, terus bisakah diselesaikan. Tapi kalau misalnya ternyata masyarakat atau warga tetap dibuat bingung karena ketidakjelasan dari orang-orang yang memiliki kekuasaan seperti desa, kecamatan, dan yang lain-lain, ya akhirnya dengan terpaksa. Maka kita harus menggunakan hukum untuk memaksa mereka duduk bersama. Kita harus memaksa mereka untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang ada. Siap. Gitu loh. Ya mudah-mudahan saja. Desa mana ini? Cerme, Pak. Desa Cerme ya. Iya, Cerme ini kecamatan apa desa? kecamatan, Pak. Oh, ini desa Cerme, Juga kecamatan Cerme. ya. Jadi Bondowoso ya. Bondowoso. Nah, Bondowoso ini sudah bawa berkas-berkasnya. Namun dari yang saya pelajari, seperti biasa GP Sakera tidak hanya sekedar membawa berkas, tapi ketika kita pelajari tidak ada isinya misalnya dulu ya, atau ada kekurangannya, maka ini kita berikan tadi petunjuk-petunjuk kekurangannya. Tapi yang pasti begini Mas Korwil, Siap. saya berharap saya tidak turun. Ya, Siap. saya berharap saya tidak turun. Artinya apa? Artinya cukup warga lah yang berhubungan, gitu loh. Karena kalau saya turun nanti beda ceritanya. Ya. Siap. Tapi kalau misalnya maksa, ya terpaksa saya turun juga gitu loh. Siap. Artinya untuk desa Cerme, kecamatan Cerme, kenapa saya live seperti ini? Karena dengan tujuan adalah jangan sampai ini kasus membesar, gitu loh. Siap. Jadi tidak ada manusia itu yang sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahan. Nah, tapi orang yang paling itu tidak beruntung adalah orang yang tidak pernah mengakui sebuah kesalahan. Jadi Betul. ketika ada kesalahan perbaiki, kan ya toh, Siap. Mas Korwil ya. Betul. Tapi lain halnya kalau sudah ada kesalahan, sok-sokan. Siap. Kalau sudah ada kesalahan, tidak mau mengakui karena yang dihadapin adalah rakyat jelata, rakyat biasa. Maka ketika itu terjadi, GP Sakera pasti turun. Siap. Karena saya Pasti. tidak ingin warga berjuang sendiri. Ya, tapi saya lebih suka kalau misalnya dari desa, dari kecamatan itu tanpa GP saya, tanpa saya ya, tanpa Bang Ipul turun, itu sudah mampu menyelesaikan. Saya lebih bahagia, saya lebih senang. Artinya setidaknya ke depan yang mengenal GP Sakera ini kan tidak banyak. Siap. Iya loh. Siap. Tapi kalau mereka ini hanya takut kepada GP Sakera, maka nantinya akan membuat kesalahan-kesalahan yang lain. Makanya tadi saya katakan saya lebih bangga kalau misalnya instansi itu bisa memperbaiki diri dengan tetap berbicara tentang hak, yang siapa yang memiliki hak dan siapa yang tidak memiliki hak, dia itu bisa menentukan sesuai dengan regulasi yang ada. Siap. Gitu Mas Korwil ya. Siap. Siap. Jadi saya tidak akan mewawancara karena ini masih sifatnya adalah ada hal yang harus diperbaiki ke depannya. Dilanjut ya Pak ya, nanti dilanjut. Besar harapan saya baik kecamatan
maupun dari desa bisa membantu warga dengan baik. Kan ya Pak Korwil? Siap, Ya. betul. Jadi itu. Apalagi Pak Korwil? Kagren ruka burung, kagren kening silet jalan no jenggu. Sudah itu aja betul. Jadi seperti itu Ibu ya. Iya. Intinya adalah sampean sekarang bekerja untuk mencari data. Oh ada lagi ini tamu ya. Masuk dah dulu. Di sana ada bareng enggak apa-apa kumpul. Ya tamu Ibu. Pak keren nggak dukon. Ya. Jadi artinya adalah yang pertama sampean berusaha karena ini menyangkut hak dari sampean. Dari sekilas saya mendengarkan itu karena itu juga titipan dari orang tua kita dulu. Betul. Karena menjaga harta itu termasuk kewajiban. Jadi itu perlu, dan yang paling saya tekankan adalah besok sampean kesini tidak usah bawa apa-apa. Gitu loh. Saya itu jujur saja saya hanya butuh doa. Gratis di GP cetak. Ya, gratis. Meskipun saya ke sana karena ketika saya nanti ke Bondowoso gitu ya. Tak usah bingung-bingung. Bensin Abang Ipul burung pada usah. Itu saya bensin posak gagap. Ya. Bensin posak gagap. Nah, kenapa saya minta seperti itu? Karena saya sangat yakin dengan doa. Saya sangat yakin dengan kekuatan doa dari orang-orang yang saya bantu. Jadi kenapa saya gratiskan? Bukan berarti Bang Ipul tidak butuh duit. Saya butuh duit. Tapi duit dari mana? Dari Allah. Dapat dari mana? Doa dari orang-orang yang kita bantu. Kan nyaman. Nah, gitu loh. Karena seperti yang selalu saya katakan, orang yang datang ke GP Sakera ini adalah orang yang sakit. Ya. Kan tak layak kalau orang yang sakit terus saya tambahi. Biasanya orang yang sakit neka ini agak bingung. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sakit terus dikasih ramuan yang tidak masuk akal pun. Misal sakit asma, misal dulu ya, sorong akan teko, sorong akan itu dimakan. Iya toh, makanya GP Sakera jangan seperti itu, terutama sama tim pemangkal. Jadi kasih tahu mana yang benar, mana yang salah, gitu loh. Siap. Apa boleh, apalagi sampai otak kita, ilmu kita dijual. Karena ilmu kan dari Allah. Apa dari tadi sampai ndak kesini pun saya santai ngomong juga, kesini juga ngomong, tapi dengan sampai kesini kan ada nilai manfaat yang lain. Ada semangat lagi? Semangat. Nah, ada semangat lagi. Jadi masih ada, yang pasti insya Allah ada jalan. Dan ini doa juga sampai dipertemukan dengan kita, karena ini kasus rupanya cukup lama ya. Iya, Tahun berapa, mulai tahun berapa? Tahun 2012 nih. 2012 kasus ini sudah. Iya. Makanya saya katakan jangan takut untuk terus berbuat baik, karena biasanya nanti dari perbuatan baik tersebut itu nanti kita diantarkan juga kepada orang-orang yang lain. Gimana Ki? Terus Pak. Mau nanya kan mau nahira gula di taretan dia nang bentuk besar sekarang di Bondowoso ya. Betul. Nah, memang ada yang menginginkan GP Sakera buka di Bondowoso, tapi jujur saja melantik itu sangat mudah. Ulang ngangka orang ya sangat mudah. Dan di GP Sakera gratis, orang yang mau masuk ke GP Sakera gratis. Ini ada Pak Korwil. Gratis. Gitu loh. Mudah saya mengangkat. GP Sakera Bondowoso atau Desa Jarmin mudah. Tapi siapa yang mau bertanggung jawab terhadap mereka? Saya ngawasi Sasitu Bondo aja anggota saya petengen, Pak Korwil aja petengen, kok apalagi kita ke sana. Tapi artinya GP Sakera itu bisa menangani di seluruh Indonesia. Siap. Gitu ya. Itu aja Pak Korwil, ada tambahan lagi? Sudah cukup ya. Cukup ya? Ya, siap. Tadi sudah ke barat itu ya? Oh, sudah tuh. Disuruh sabar dulu sebentar. Iya, masih nunggu tuh, masih nunggu. Kacet nggak, Roy? Iya itu tuh, aku. Oke, dari saya Bang Ipul, untuk masyarakat Situbondo, terutama pejabat-pejabat Situbondo, ayo mereformasi diri ya. Ayo mereformasi diri. Artinya ini sudah nggak ada orang bodoh, banyak orang sudah orang pintar. Tapi meskipun punya jabatan, saya terma pintar. Ya. Gitu loh. Jadi berusaha untuk mencari atau berusaha untuk merubah diri menjadi lebih baik.
mari tak kena ngapes. Siap. Betul Bang Korwil, Betul, Korwil ya. betul. Oh, Satya bebas. Oh, semua pada Satya Bu siapa? Bumi Siari. Bu Misyari. Pak Abdurrahman. Abdurrahman. Dek, Bu Is. siapa yang tahu akhirnya dia kenal dengan Bang Ipul? Ya. Siapa yang tahu akhirnya dia bisa bersua dan datang ke rumahnya Bang Ipul? Ya, mungkin kemarin-kemarin dilihatnya hanya sosok mereka orang desa yang tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena Allah punya jalan. Allah punya cara untuk menjalankan orang. Ya. Iya. Dan itu di luar nalar. Saya tidak kenal. Pak Orwil juga tidak kenal kan gitu ya? Iya, siap. Oh, kan tidak kenal. Tapi Allah punya cara untuk menjalankan orang-orang agar bisa ketemu. Maka Siap. jangan nunggu. Ah, ini orang bodoh. Oh, ini orang nggak tahu. Jangan. Berbuatlah kalian seakan-akan kalian itu memang bisa diketahui oleh semua orang. Apalagi kita tahu Allah Maha Tahu. Ya. Siap. Demikian dari saya Bang Ipul. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pemangkas. Salam.